Republik Indonesia tahun 2021.
Tes 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Tes mic podium 1, 2, 3. Tes 1, 2. 1, 2. 1, 1. Tes 1, 2. 1, 2, 3. Tes mic 1. Lanjutkan. Diangkat lagi, Pak. 1, 2, 3. Tes mic 1. 1, 1.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2021 segera dimulai. Pasukan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan siap. Maju! Jalan di depan. Hadap kanan, hadap kiri. Baik. Lenjang kanan. Baik. Tegak! Baik! Istirahat di tempat! Baik! Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Berjalan. Istirahat di depan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu undangan serta para peserta upacara yang kami hormati. Perkenankan kami aturkan selamat datang di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dengan penuh iringan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-50 tahun 2021 yang tahun ini mengangkat tema ASN Bersatu, Korpri Tumbuh, Indonesia Tangguh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebelum pelaksanaan upacara dimulai, maka terlebih dahulu kami sampaikan informasi yang berkaitan dengan upacara pada pagi hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khafifah Indar Parawansa. Perwira Upacara Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Nurholis SS MSI. Selanjutnya pembaca doa pada pagi ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Husnul Maram MHI. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, upacara pada pagi ini di bawah satu komando oleh Komandan Upacara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Bapak Aris Agung Paiwai SSTP MM, dan sebagai cadangan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Yanuar Rahmadi SOS MM. Hadirin saat ini di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya telah berjajar dengan rapi pasukan upacara yang masing-masing adalah satu unit Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, satu SST anggota Korpri TNI Angkatan Darat, satu SST anggota Korpri TNI Angkatan Laut, satu SST anggota Korpri TNI Angkatan Udara, satu SST anggota Korpri Polda Jawa Timur, satu SST anggota Korpri Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, satu SST anggota Korpri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, satu SST anggota Korpri Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan satu SST anggota Korpri Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Berikutnya untuk pasukan pengibar bendera merah putih, masing-masing adalah Erika Margaritma SIP, staf pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Aldi Dinar Wahitama STRIP, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Naufal Hanif Brabani STRIP, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan cadangan Adi Setyo Yoga STRIP, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Akbar Prayoga STRIP, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Bella Friska Ali STRIP, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Geget Batara Baruna STRIP, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, dengan cadangan Valentino Mahendra W STRIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sebagai pengucap panca prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, Eka Mailinda STRIP, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan cadangan Nindya Regina Praja STRIP, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Para undangan dan peserta upacara yang kami hormati,
Upacara pada pagi hari ini didukung dan disemarakan pula oleh paduan suara gabungan anggota Korpri Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari BKD Provinsi Jawa Timur, DP3K Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, RSUD Dr. Sutomo Provinsi Jawa Timur, SMA N6 Surabaya, Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, dan RSHJ Provinsi Jawa Timur, dengan dirijen dan pelatih Ibu Dwi Purwanti SPD dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hadirin paduan suara ini diiringi oleh Jatim Korpri Ensemble dengan lagu-lagu persembahan Mars Jawa Timur, Mars Korpri, dan Satu Nusa, Satu Bangsa. Para undangan dan peserta upacara yang kami hormati, perlu mendapat perhatian kita bersama bahwa pada saat pembacaan teks Pancasila diikuti oleh inspektur upacara dan seluruh undangan dan peserta upacara. Dan seusai acara pokok nanti, Gubernur Jawa Timur berkenan menyerahkan penghargaan kepada Kafilah Korpri Jawa Timur yang mengikuti MTQ Nasional ke-5 Korpri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, serta berkenan pula menyerahkan santunan bagi anggota Korpri yang meninggal dunia dan santunan kepada anak yatim. Kepada rekan-rekan media perlu kami sampaikan, untuk pengambilan gambar dipusatkan pada satu titik yang telah ditentukan oleh Biro Administrasi Pimpinan, yaitu di sebelah kanan mimbar upacara. Para undangan serta peserta upacara yang kami hormati, demikian tadi hal yang dapat kami informasikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita ikuti jalannya upacara, marilah kita nikmati bersama persembahan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa oleh paduan suara.
Gubernur Jawa Timur selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Para undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Mars Jawa Timur. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Haluan kanan. Jalan. Henti. Rak. Lurus. Lapor. Pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucap Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Gawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Di. Gerak. Balik kanan. Gerak. Teruskan. Terus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, hadirin peserta upacara yang saya hormati. Mengawali sambutan saya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50 tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Syukur berikutnya adalah bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat baru kemarin case fatality rate COVID-19 mencatatkan 0 kematian. Mudah-mudahan ini dapat kita jaga dan kita pertahankan. Kita semua menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen strategis di Jawa Timur, TNI, Polri, dan instansi vertikal melakukan berbagai sinergitas, soliditas, dan sangat kompak menghadapi pandemi COVID-19. Tentu diantaranya kita merasa kehilangan dari saudara-saudara kita, termasuk di jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia, baik di ASN Pemprov Jawa Timur maupun jajaran kabupaten kota yang lainnya. Akhirnya mereka mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Untuk beliau semua, mari kita berdoa. Dan bagi yang beragama Islam, saya mohon memberikan hadiah dengan membaca
surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat pandemi Covid kemarin, mudah-mudahan sudah bahagia di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas seluruh semangat anggota KOR Pegawai Republik Indonesia, terutama di lingkungan Pemprov Jawa Timur, bahwa di saat kita mengalami berbagai keterbatasan dan kesulitan, saya melihat bahwa anggota KOR Pegawai Republik Indonesia di jajaran Pemprov Jawa Timur tetap dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban di saat kita menemui banyak kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan yang kita hadapi tentu menuntut ASN agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Alhamdulillah, justru di saat pandemi COVID-19, begitu banyak penghargaan dan apresiasi yang diterima oleh Pemprov Jawa Timur. Terima kasih atas seluruh kerja keras, dedikasi, dan pengabdian keluarga besar ASN Pemprov Jawa Timur. Itu artinya bahwa kita tetap memiliki semangat prima untuk bekerja keras penuh integritas. Di antara sekian banyak penghargaan yang cukup membahagiakan adalah berbagai prestasi di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Provinsi Jawa Timur melalui BPSDM. Dari apresiasi dan prestasi di bidang pendidikan, ada hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan kita semua, bahwa ada kompetisi sains nasional. 18 tahun Jawa Timur menanti untuk jadi juara umum. Tahun 2020 juara umum telah bisa dibawa pulang oleh Jawa Timur, dan 2 minggu yang lalu di tahun 2021 kembali kompetisi sains nasional, juara umumnya adalah Jawa Timur. Terima kasih untuk seluruh guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua yang sudah melakukan pendampingan luar biasa. Dan juga kita melihat bahwa rilis Kemendagri terkait kinerja bidang pendidikan Jawa Timur ternyata adalah tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Jika ini saya sampaikan, sesungguhnya ini menunjukkan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas SDM, insya Allah sudah terukur. Tapi kita harus terus bekerja keras, kita harus terus bergerak meningkatkan kualitas SDM kita. Kita juga bersyukur bahwa proses penanganan pandemi COVID-19 tentu sinergitas dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur juga dapat kita tangani dengan sangat baik. Hari ini pun kita masih pada posisi PPKM level 1 terbanyak di antara kabupaten kota dari provinsi lain di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang sudah mentaati protokol kesehatan. Tapi hari ini pun kita harus tetap waspada bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Mudah-mudahan apa yang sekarang dikhawatirkan, ada varian Omikron, kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang saya hormati, kalau kita berangkat dari Human Development Index,
Maka satu lagi yang kita butuhkan untuk bisa memberikan penguatan kualitas SDM di Jawa Timur selain pendidikan dan kesehatan adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kita bersyukur bahwa Pemprov Jawa Timur juga mendapatkan apresiasi di dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya bahwa dari indeks pembangunan manusia, dari pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi kita hari ini sudah terbangun dengan cukup sinergis. Tetapi bahwa saya ingin mengingatkan kita semua, tetaplah melakukan kerja keras, kerja profesional, dan kita harus terus meningkatkan berbagai kinerja pembangunan di Jawa Timur ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya ingin menyampaikan salah satu perspektif bahwa unsur sukses pemerintahan paling tidak ada 4. Pertama, kepemimpinan yang baik, berkarakter, dan menggerakkan. Kedua, birokrasi yang bersih, tangguh, dan berkepribadian, dan terutama adalah ASN yang produktif. Ketiga, keuangan daerah yang kuat dan penggunaan keuangan yang produktif dan efisien. Keempat, program pemerintahan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan merubah nasib rakyat menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berkeadilan. Dalam kaitan ini terlihat bahwa salah satu kunci sukses pemerintahan adalah ASN di semua tingkatan yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjiwai peran penting Korpri dan terus mendorong dan dipastikan bahwa Korpri dapat lebih memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan yang makin berkemajuan. Di dalam kemiliteran, dalam bidang pemerintahan, dan dalam bidang bisnis pun, kualitas SDM adalah faktor penentu keberhasilan organisasi. Beberapa pelajaran penting kemajuan antar bangsa menunjukkan hanya dengan SDM yang unggul, pemerintahan yang terbaik bisa unggul di antara negara-negara lain di dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya sesuai dengan tema peringatan HUT Korpri ke-50, yaitu ASN Bersatu, Korpri Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pada peringatan HUT kali ini, saya juga ingin menegaskan kepada seluruh anggota Korpri di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk mempercepat dan memacu kinerjanya dan melakukan perubahan fundamental dari cara-cara yang biasa dengan cara-cara yang luar biasa. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai pondasi yang harus dikuasai untuk menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat. Penguasaan teknologi dan inovasi harus dilakukan sebagai bentuk investasi. Oleh sebab itu, saya berharap agar ASN dan semua pimpinan OPD di Jawa Timur dan instansi pemerintah daerah di pemerintahan kabupaten kota agar selalu meningkatkan investasi SDM-nya secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Saya ingin bahwa talenta-talenta muda ASN terus dididik, diarahkan, dan dikembangkan agar kita memiliki pasukan muda yang lebih berkualitas dan berintegritas, memiliki kemampuan merubah dari kemandekan inovasi menuju birokrasi yang handal. Tentu kita semua ingin agar ASN menjadi game changer atau faktor penentu dalam keberhasilan di berbagai bidang. ASN harus terengginas, cerdas, dan tangkas. Mungkin dulu kita sering mendengar ada beberapa pimpinan kita yang masuk kategori gaptek. Seiring berjalannya waktu, tentu kita semua berharap bahwa jumlah pejabat
yang kurang friendly terhadap teknologi akan semakin berkurang dan tentu dilanjutkan oleh SDM birokrasi yang canggih teknologi dan tetap mau turun lapangan untuk cek and recheck terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan. Semua harus bekerja dengan presisi yang tinggi. Kini ASN harus terbiasa memanfaatkan teknologi melalui transformasi digital serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas untuk memajukan dan mengembangkan Jawa Timur. Kami semua berharap bahwa para pejabat, terutama di jajaran eselon 2 dan berikutnya juga di eselon 3, di samping memiliki rekam jejak yang baik, memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif kolaboratif, tak ada pengkotak-kotakan bagian-bagian yang jalan sendiri-sendiri. ASN harus juga memiliki daya ubah dengan menggunakan inovasi dalam menunjang dan mendukung sukses tugas masing-masing. Seperti core values ASN yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada akhir Juli lalu, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang saya hormati, kami juga ingin memastikan bahwa anggota Korpri Jawa Timur akan tetap menjaga keutuhan dan tugas kebangsaan. Tidak boleh ada ASN dan non-ASN yang tidak NKRI, dan tidak boleh ada yang terindikasi intoleran, sesuatu yang bertentangan dengan fungsi sebagai pemersatu bangsa yang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga nilai-nilai kerukunan dan persaudaraan. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan ASN yang tersebar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur juga harus bekerja untuk memotori pembangunan, menjadi bagian penting dari proses perubahan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga amal ibadah kita di dalam mengemban tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Semoga Allah yang Maha Memberi senantiasa memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dirgahayu Kor Pegawai Republik Indonesia yang ke-50, terus semangat berkarya, berbakti sepenuh hati, menjaga negeri dan melayani masyarakat, serta membangun negeri dengan penuh profesionalitas dan penuh integritas. ASN bersatu, Korpri tumbuh, Indonesia tangguh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Korpri. Kita
Bacaan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Izinkan saya berdoa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, dalam setiap kesempatan kami senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahim, Zat yang Maha Penyayang, berkat ridho-Mu pada hari ini kami laksanakan upacara bendera peringatan HUT ke-50 Korpri tahun 2021. Jadikanlah peristiwa hari ini menjadi sejarah, agar ke depan kami menjadi abdi negara yang berkualitas, responsif, kreatif, santun dan ikhlas, sehingga kami mampu mewujudkan ASN bersatu, Korpri tangguh, Indonesia tumbuh. Engkaulah ya Allah yang Maha menciptakan segala. Engkaulah ya Allah yang menciptakan malam, biarlah kami yang membuat pelita. Engkau yang membuat tanah liat, biarlah kami yang membuat piala. Ya Rabbi, bukalah gudang maghfirah-Mu, agar dengan kami dapat membersihkan diri dari nur cahaya ampunan-Mu, hingga kami dapat menghadap-Mu dalam keadaan bermandi cahaya, bersih tak tercela. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami beriman dan bertakwa. Hanya kepadamu lah sandaran kami dalam mengambil keputusan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, kesalahan ibu bapak kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan semua yang hadir di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Para undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan.
kepada Inspektur Upacara. Hormat! Berhenti! Acara pokok selesai. Inspektur Upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar undangan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat! Istirahat! Berhenti! Bapak Ibu undangan serta hadirin peserta upacara yang kami hormati, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2021 pada pagi hari ini, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada kafilah Korpri Jawa Timur yang telah mengharumkan nama Jawa Timur pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran kelima tingkat nasional tahun 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga akan menyerahkan santunan kepada ahli waris anggota Korpri Provinsi Jawa Timur yang meninggal dunia. Dan pada kesempatan pula, Gubernur Jawa Timur juga akan menyerahkan santunan kepada anak yatim. Untuk persiapan penyerahan penghargaan dan santunan kepada para penerima, disilakan untuk mengambil tempat. Baik Bapak Ibu, kita masih menantikan bersama persiapan untuk penyerahan penghargaan dan juga santunan pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu Gubernur Jawa Timur berkenan untuk menyerahkan penghargaan dan santunan. Mohon mendampingi Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bapak Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kita akan menyaksikan penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan juga ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa dalam memperingati 50 tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.
Selanjutnya kita saksikan penyerahan penghargaan kepada kafilah MTQ Korpri tingkat nasional. Yang pertama, peraih juara pertama cabang Musabaqah Hizfil Quran Juz 30 Putra, Fatur Rahman SAG MA, Korpri Kabupaten Mojokerto. Juara pertama cabang Musabaqah Hizfil Quran Surat Ali Imran dan Anissa Putri kepada Hajah Mila Kamelia SAG, Korpri Kabupaten Jombang. Berikutnya peraih juara kedua pada cabang Musabaqah Hizfil Quran Surat Al-Baqarah Putra kepada Haji Suud Amin SPDI MPDI, Korpri Kabupaten Mojokerto. Berikutnya diberikan kepada juara kedua cabang Musabaqah Hizfil Quran Surat Pilihan Putri atas nama Haja Afiah Wiji Rahayu SAG MPD, Korpri Kabupaten Gresik. Berikutnya diberikan pula kepada juara kedua cabang Lomba Dakwah Putri Haja Hartini SPD MPD, Korpri Kabupaten Lamongan. Untuk juara kedua ini selain menerima piagam juga menerima uang pembinaan senilai Rp7.500.000. Sedangkan untuk peraih juara pertama menerima uang pembinaan Rp10 juta. Berikutnya untuk peraih juara kedua juga diberikan kepada Fitriah Rahmawati MPD, Korpri Kabupaten Pamekasan untuk cabang Lomba Tartil Al-Quran Putri. Penghargaan juga diberikan kepada peraih juara ketiga untuk cabang Musabaqah Hizfil Quran Juz 30 Putri Muhayilah dari Korpri Kota Surabaya menerima uang pembinaan senilai Rp5 juta. Dan selanjutnya juga diberikan penghargaan kepada peserta lainnya, yaitu peserta Lomba Tilawah Al-Quran Putri atas nama Umi Wasiah dari Korpri Kota Surabaya menerima uang pembinaan senilai Rp2.500.000. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada peserta Musabaqah Hizfil Quran Surat Al-Baqarah Putri atas nama Rini Hidayati SPDI, Korpri Kabupaten Madiun. Berikutnya penghargaan juga diberikan kepada peserta Musabaqah Hizfil Quran Surat Ali Imran dan Anissa Putra atas nama Ahmad Fauzi, Korpri Kabupaten Bangkalan. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para kafilah Korpri yang telah meraih penghargaan dalam MTQ tingkat nasional. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan santunan kepada ahli waris anggota Korpri Provinsi Jawa Timur yang telah meninggal dunia. Yang pertama kita akan menyaksikan penyerahan kepada ahli waris Bapak Purwito Riyadi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya ahli waris Bapak Didik Haryanto, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berikutnya santunan kepada ahli waris Bapak Isworo dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berikutnya santunan juga diberikan kepada ahli waris Bapak Ibu Roli Puspita Ningsih, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kepada ahli waris Bapak Lamiran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kepada ahli waris Bapak Riyadi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya santunan kepada ahli waris Bapak Muhammad Syafi'i, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Begitu juga diberikan pula kepada ahli waris Bapak Suprayitno dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berikutnya kepada ahli waris Bapak Mismun dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Berikutnya kepada ahli waris Bapak Kusnan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya diberikan pula kepada ahli waris Bapak Heri Mardiono dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berikutnya santunan juga diberikan kepada ahli waris Bapak Heri Nurdi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kepada ahli waris Bapak Dalianto SE dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, santunan kepada ahli waris Bapak Sugiharsono dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat pada Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dan juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Para penerima disilahkan untuk kembali ke tempat. Pasukan disiapkan. Gubernur Jawa Timur selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjaan! Pasukan, hadap kanan, hadap kiri. Baik. Maju. Jalan. Bapak Ibu dan serta hadirin peserta upacara yang kami hormati. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Timur pada pagi hari ini. Atas kehadiran dan juga perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Dirgahayu ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia ASN Bersatu Korpri Tangguh Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.